pemirsa, balik lagi bersama kita di sini. Jadi hari ini aku udah sama dua anak muda yang sangat berprestasi dan tadi malam baru saja mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa, yaitu sebagai sutradara terbaik di film mereka yang berjudul Sebelah Mata. Nah, di sini aku udah bersama Ina dan Aini. Halo. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih, baik. Aku mau nanya dong, gimana perasaan kalian semalam baru mendapatkan penghargaan ya? Dari Ina dulu, gimana perasaannya? Dari aku dulu ya, semalam tuh rasanya pas dapat penghargaan tuh alhamdulillah, dari perjuangan kami dari semester 6 ya, kita mulai melakukan syuting film itu, dimana ketika syuting kemarin tuh dimulai semester 6, kami udah pilihan antara dua nih, antara kuliah dan ikut syuting. Jadi kuliah dan syuting itu kan harus bisa kita manage waktu ya, namun alhamdulillah bisa kami laluin dengan baik, walaupun ada sedikit pro dan kontra. Dan malam tadi itu benar-benar sebuah perjuangan yang sudah terbayarkan itu capeknya gitu. Kalau ini sendiri gimana nih perasaannya? Ya, kalau dari Aini sendiri senang sih, karena nggak pernah terbayangkan tuh buat film. Semalam dapat nominasi, dapat penghargaan tuh betul-betul nggak pernah terbayangkan nggak sih? Karena sebelumnya passionnya bukan di situ, passionnya ya menulis gitu-gitu, ikut kegiatan gitu. Tapi pas dapat kesempatan untuk join buat film tuh senang sih. Luar biasa. Terus ini nih, judul kalian kan Sebelah Mata. Ya. Nah, itu tuh kenapa kalian memilih Sebelah Mata? Terus tuh apa sih cerita dari Sebelah Mata itu sendiri, itu gimana kalau dari Aini? Kalau dari Aini, sebenarnya judulnya bukan itu ya, sebelumnya bukan Sebelah Mata. Ada judul sebelum itu. Jadi ketika syuting, lihat keadaan lapangan juga berdasarkan ide awal ya. Ide awalnya, terus kami lihat di lapangan kalau misalnya banyak teman-teman disabilitas yang belum memenuhi hak-hak mereka yang sebenarnya itu harus mereka peroleh gitu. Misalnya kayak hak dalam mengakses ruang publik, terus yang kayak mereka nggak dapat pekerjaan dengan aturan-aturan yang dibuat menyusahkan mereka. Pokoknya inti film itu sebelah mata gini deh. Cerita itu orang-orang memandang orang-orang disabilitas itu sebelah mata. Sebelah mata kayak nggak penting gitu. Sebenarnya kan mereka manusia kayak kita juga, punya hak. Hak mereka juga sama dengan hak kita, tapi pada kenyataannya di lapangan hak-hak mereka tuh nggak terpenuhi. Gitu sih awal kenapa judulnya Sebelah Mata gitu. Kok dari Ina kenapa tercetus ide, oh kita angkat tentang disabilitas aja, emang ada kawan atau pengalaman gitu? Nah, waktu itu kan aku kan partner pertamanya kan sama temen aku Siwan, juga teman si Aini juga. Nah, dari awal itu aku tertarik ngangkat film ini itu memang dari pengalaman aku sendiri. Waktu itu ayahku kena gagal ginjal stadium 5, almarhum ayah. Gimana kami susahnya untuk mengakses pakai kursi roda di Banda Aceh. Waktu itu ayahku sedang melakukan operasi di rumah sakit di Zainal Abidin. Nah, di mana itu agak susah mengakses itu, baik di jalan raya maupun di trotoar dekat-dekat sini. Terus dalam peminjaman kursi roda pun juga ada sedikit pro dan kontra gitu. Itu jadi aku tertarik untuk ngangkat isu disabilitas nih itu. Jadi bikin apa ya, banyak orang tuh matanya terbuka kalau mereka ini ternyata terkesampingkan. Iya, betul. Gitu ya. Iya, benar-benar. Terus selama proses syuting nih, apa sih kendala kalian selama proses syuting? Kendala? Mulai dari mana siapa? Mulai dari siapa nih? Ina, boleh dari Ina. Oh, kalau kendalanya sih banyak ya. Mulai dari kita harus milih dua ya. Kemarin antara kuliah dan syuting itu agak dempet. Apalagi waktu itu pas masa-masa COVID. Iya. Kendalanya itu kami agak sedikit risih ketika melakukan syuting di Pasar Almahira ya. Karena terlalu keramaian, jadi sedikit ada ketimpangan, ada yang sedikit mencurigai kami, kayak kami seperti ini siapa ya, tiba-tiba kok udah syuting. Iya, bawa kamera sampai kami diikuti sama orang-orang di situ. Jadi harus jadi sikap proporsional gitu ya. Ya itu sih, mungkin bisa lanjut Aini. Kalau dari Aini sendiri, kalau kesusahan kami pas syuting itu kendala-kendalanya pas kita milih subjek. Pas milih subjek, jadi sebenarnya
subjek di film kami kan ada Kak Syifa sama Kak Elin. Mereka berdua itu disabilitas yang keren, anak-anak muda yang keren. Juga Kak Elin tuh seorang aktivis disabilitas yang selalu memperjuangkan hak-hak disabilitas. Kak Syifa juga beliau banyak prestasi-prestasi yang beliau dapatkan, tetapi ketika beliau kerja beliau nggak mendapatkan kerjaan yang layak kayak gitu. Maksudnya kesusahan lah karena akses itu nggak ada. Terus pas kami milih subjek itu, subjek awal kami Kak Rina ya. Kak Rina, beliau merupakan disabilitas tunagrahita. Tunagrahita tuh apa tuh? Tunagrahita itu gimana ya bahasa singkatnya? Nggak bisa ngomong, terus geraknya juga harus pakai kursi roda gitu. Kayak bisu gitu. Ya bisu, terus kayak lembek gitu. Maksudnya anggota tubuhnya gitu. Ya, dan karena beliau nggak bisa ngomong, terus juga nggak didukung sama keluarganya nganggap ini dapat bantuan atau enggak. Sedangkan kan kami cuma memperjuangkan lewat film. Maksudnya fakta-fakta atau isu-isu sosial di dalam masyarakat kami perjuangkan lewat video. Tapi yang dari keluarga subjek awal kami itu, beliau mengira apakah kemudian ketika kami setelah buat film itu mereka mendapatkan bantuan gitu. Jadi ada kendala dari keluarganya gitu. Itu terus kendala lain apa ya? Pas subjek terus harus ngurus surat ini surat itu, karena ketika kita syuting kita kan harus mendapat persetujuan dari subjek yang kita syuting atau misalnya dari tempat yang kita syuting, karena beberapa tempat yang kami Harus ada yang khusus itu. Mm, Jadi harus profesional untuk wawancara iya ya. betul. Jadi pas kami syuting Masjid Raya itu harus ada surat gitu-gitu sih, harus urus surat, harus ke kantornya dulu karena takut nanti ada kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan gitu. Oke, betul. Terus pembuatan filmnya nih berapa lama itu totalnya? Totalnya kita 1 bulan ya, melakukan syuting itu 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu syuting, tapi sebelum syuting tuh perjalanannya panjang, harus cari subjek, tulis skrip gitu-gitu. Perjalanan sebelum syuting tuh panjang lagi gitu, tapi pas syutingnya 1 minggu. Itu kalian sebelumnya ada pengalaman nggak? Maksudnya syuting gitu atau buat film pendek gitu? Kalau dari aku sendiri aku belum pernah ya coba Berarti ini bikin. pertama kali ya? Pertama kali Dan langsung dinobatkan sebagai asli. sutradara terbaik. Iya, setidaknya kalau video biasa aja sih langsung Instagram tuh udah biasa ya kalau bagi kita. Jadi syuting film pendek atau apapun itu aku belum pernah sih. Langsung pertama kali dah tiba-tiba jadi sutradara. Aduh, ini Masya Allah. Luar biasa sekali ya teman-teman. Terus dari proses-proses yang kalian jalani sampai semalam tuh kalian dapat penghargaan, pelajaran apa aja yang kalian dapat? Dari AI dulu. Dari AI kita buat film tuh nggak sekedar buat film, tapi kita juga paham tentang kode etiknya, tentang isu-isu sosialnya terutama ya, karena ketika kita buat film-film dokumenter tuh kalau menurut saya sendiri yang paling menarik tuh kita angkatnya tentang isu-isu sosial yang dekat sama kita, tapi kita nggak menyadari itu ada masalah di situ. Kayak film kami kan Sebelah Mata, jadi bagaimana sebenarnya disabilitas itu juga punya hak yang sama dengan kita. Mereka juga manusia, mereka ya kayak kita punya jalan raya, mereka juga sebenarnya harus punya jalur khusus untuk disabilitas. Tapi di Banda Aceh khususnya yang digadang-gadangkan sebagai kota yang ramah disabilitas, pada kenyataannya misalnya kayak gini, halte Trans Kutaraja tahun 2016 bus Trans Kutaraja ada di Banda Aceh. Tapi kemudian ketika teman-teman disabilitas mempertanyakan, kok kami nggak dapat hak di halte, kami juga pengen naik bus kayak gitu untuk mengakses misalnya Masjid Raya, Rumah Sakit Zainal Abidin. Kemudian pemerintah Kota Banda Aceh merenovasi itu, tapi ketika merenovasi itu dibuat nggak sesuai standar kebutuhan teman-teman disabilitas. Jadi masih ada kendala lagi. Ya, masih ada kendalanya. Misalnya Rumah Sakit Zainal Abidin, di situ ada halte. Setelah direnovasi,
dibuat apa sih istilah kalau untuk teman-teman Bidang miring. Islam ya, Bidang bidang miring. miring. Jadi kalau untuk teman-teman disabilitas tuh memang udah ada standar WHO dari WHO berapa jaraknya, berapa senti, berapa kemiringannya, dan semua itu udah diatur. Tetapi ketika direnovasi itu sama aja kayak perosotan. Jadi kalau kita berkunjung ke Rumah Sakit Zainal Abidin, bidang miring yang katanya untuk diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas itu digunakan untuk perosotan anak-anak. Iya, terlalu tinggi. Kita aja yang maksudnya normal, yang lengkap, jatuh kita jalan di situ. Apalagi teman-teman disabilitas yang memang di beberapa kasus itu mengalami kesulitan. Itu satu. Terus yang di Mesir Raya juga nggak ada akses disabilitas. Padahal kan baru-baru ini juga baru direnovasi, tapi nggak ada jalur untuk masuk ke dalam kan tangga. Sebenarnya kan bidang miring itu bukan hanya untuk untuk teman-teman disabilitas. Kita kalau ada bidang miring lebih milih itu kan, maksudnya lebih mudah kayak gitu. Tapi kan dalam anggapan masyarakat kita nggak mungkin teman-teman disabilitas ke masjid. Mereka kan udah ahli surga gitu-gitu lah. Karena nggak ada ruang lah, maka mereka tidak datang gitu. Benar. Gitu. Jadi pas kami tanya sama teman-teman disabilitas, mereka sebenarnya pengen nggak sih ke Raya, Jalan-jalan ke tempat lain gitu ya. Ya, ke tempat-tempat wisata Iya. gitu ya. Apalagi Masjid Raya, kita orang Aceh kalau ke Banda Aceh nggak ke Masjid Raya nggak sah kayaknya. Ikonnya Banda Aceh, wisata religinya Banda Aceh lah pada umumnya. Terus ya gitu, anggapannya ya nggak mungkin lah disabilitas ke Masjid Raya gitu. Terus ke pasar, padahal kan itu hak mereka juga, ke pasar bisa mengakses, bisa beli kebutuhan. Ya, sebenarnya mereka bisa mandiri kalau ada akses gitu ya. Kayak gitu. Tapi mereka kemudian memilih di rumah, nggak kemana-mana. Seperti di film kami, subjeknya kan Kak Cifa. Jadi beliau tuh kemana-mana didampingi oleh orang tuanya. Karena orang tuanya ada kekhawatiran, nggak percaya sama kondisi kita kayak gitu. Karena kondisi kita kan nggak ada akses untuk disabilitas. Atau ada akses tapi nggak digunakan sebagaimana mestinya. Contohnya di Pango itu ada jalur khusus disabilitas. Tapi mungkin masyarakatnya nggak tahu Belum itu untuk peka apa. terhadap isu disabilitas. Jadi gitu. itu ada parkir mobil ya. Iya, Kita dipakai syuting mobil mereka ya. di situ, ditaruh motor. Padahal kan itu akses disabilitas. Berarti sosialisasi dari pemerintah juga sebenarnya Iya, perlu ya. Perlu. Karena Buat kan nggak kita. semua orang tahu itu kegunaannya untuk apa. Itu sih apa sih Pelajaran yang bisa Iya, diambil. pelajaran yang bisa diambil. Kita harus sangat-sangat peka sama isu-isu yang deket sama kita dan kita harus peka terhadap itu sih. Kalau dari Ina sendiri, pelajaran apa yang bisa diambil? Ya kalau si Aini bilang dalam bentuk sosial ya, sosial masyarakat. Kalau untuk bagi kami sendiri itu aku banyak belajar dari Aceh Documentary untuk syuting itu aku banyak belajar sabar baik dari teman juga dari guru-guru gimana proses kami itu. Sebenarnya aku juga udah nggak betah kemarin tuh ya. Sempat aku mundur karena udah capek. Jalan gitu karena masa masuk ke sebuah lembaga Aceh Documentary loh gitu, tapi kami pegang kamera aja nggak bisa. Modal kami cuman keberanian terus ide film kami itu betul-betul urgent gitu, betul-betul dibutuhkan dan banyak orang nggak sadar tentang itu. Modal kami cuma itu, nggak bisa pegang kamera. Tapi terakhirnya itu setelah lama megangnya alhamdulillah udah, tapi karena ini kan semuanya innamal a'malu binniyat semuanya. Karena ada niatnya, terus karena kesabaran untuk ngadapin teman-teman, itu makanya udah sampai situ. Terus belajar keluarga di situ gimana kita saat tinggal tuh nggak sama perempuan aja, jadi dengan laki-laki bagaimana kita sama-sama saling membantu lah ya, terus tanpa membedakan gender iya, gitu ya. bagaimana cara nyatuin kepala yang ada yang ego, ada yang ini itu kan. Iya, Jadi iya. wah itu memang harus dilatih Itu mentalnya lebih ke lagi. pelajaran hidup ya. Iya betul. Jadi kedepannya ya Pengen buat film lagi. iya pengen jadi karena kalau bikin film tuh makin tertantang lagi untuk ngelatih mentalnya, karena kita nggak tahu kehidupan selanjutnya itu gimana gitu. ya pokoknya nggak berhenti berkarya sampai di Iya. sini aja. Apalagi kita anak muda. Wih. Nah itu dia harus digarisbawahi anak muda. Jadi anak muda tuh harus sering berkarya. Kemudian ya itu isu-isu tadi kan Iya, betul. kalau enggak kita suarakan sebagian orang tuh
terpendam gitu. Sebagian orang tuh nggak terpikirkan Iya, gitu ke situ. Jadi dengan adanya film seperti Sebelah Mata ini, orang-orang jadi lebih matanya terbuka dan melihat bahwa oh iya ya yang selama tertutup lagi sebelah mata. Nah itu ya luar biasa sih film kali ya. Aceh itu juga bisa berkarya lewat Iya, film iya, gitu, walaupun bioskop tidak ada di Aceh, namun mereka iya. tetap menyuarakan gitu. Ya, Bioskop itu kalau kita lihat bukan tempat ruang yang buruk, tapi juga memberikan sebuah inovasi bahwa anak-anak muda Aceh juga bisa berkarya dan kreatif iya. gitu. Dan dari film juga kita bisa menyuarakan hal-hal yang selama ini tuh Terlalu terpendam, terlalu Iya, dikucilkan, iya. terjengkal gitu ya. ya semoga kita berharap kedepannya tuh ada ruang untuk kita tuh bisa terus menyalurkan bakat-bakat. Ya gitulah. Oke, terima kasih buat cerita-ceritanya hari ini dan banyak pelajaran yang juga bisa kita ambil untuk lebih peduli akan kehidupan bersosial kita. Jadi mungkin sampai sini aja podcast kita hari ini dan terima kasih buat Ina dan Aini terus berkarya. Terima kasih semuanya. Oke.